Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Bu ya, ketika kita membaca takbiratul ihram, baru kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu minal muslimin. Kalau di Al-Quran Bu ya, pernah saya baca awal muslimin. Itu surat, saya lupa suratnya. Apakah perlu dibaca awal muslimin apa diganti dengan minal muslimin Bu ya? Terima kasih. Apakah artinya itu berbeda apa sama? Maknanya begini, wa ana minal, bagaimana bahasa Indonesianya? Saya minal muslimin dari, nggak nyambung. Ini kalimat bahasa Arab ini maghza balaghi yang harus dirasakan kalau kita belajar dalam kesusastraan Arab. Ya, the sense of language itu tidak bisa dengan kamus. Kita harus hidup di sana lama. Saya 20 tahun di sana tuh. Jadi wa ana minal muslimin itu artinya saya ini muslim. Ana muslimun. Satu. Wa islami minal muslimin, keislaman saya ini Islam tulen, bukan Islam nyeleneh, bukan Islam aneh, tapi sama dengan Islam yang lainnya. Jadi artinya dua kali kalimat yang digabung menjadi satu. Wa ana minal muslimin, saya ini orang Islam, dan Islam ini Islam yang tulen seperti orang yang lain, bukan Islam yang aneh-aneh seperti itu. Nah, sedangkan wa ana awwalul muslimin itu, kalau nggak salah itu Nabi Musa ketika minta bukti melihat Tuhan, kemudian kata Tuhan, kamu tidak bisa melihatku dan tarani, kemudian kalau mau kau maksa silakan lihat gunung, nanti kalau fanistaqarra maka nahu, kalau gunung tetap fasaufa tarani. Falamma tajalla lil jabali dakka wa kharra Musa sa'iqa, begitu Allah bertajalli gunungnya meledak, Musa tersungkur, wa qala tubtu wa ana awalul muslimin. Itu artinya suatu pernyataan, bukan saya orang yang pertama kali Islam, tapi inilah pernyataan saya pertama kali menyatakan dengan sesungguhnya saya muslim. Jadi maknanya sebetulnya bedanya dalam sense saja sebetulnya itu. Kemudian dari yang awal inna salati wa nusuki wa mahyaya mati, inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin. Maksudnya lillahi rabbil alamin itu bukan diserahkan untuk Allah. Allah butuh kita? Tidak, Allah tidak butuh. Jadi kalau Allah menyuruh kita beribadah, itu semua kemanfaatannya, semua keuntungannya kembali untuk kita sendiri. Allah mah nggak butuh. Seperti kita nyuruh anak sekolah, kalau berangkat dijewer, mau berangkatnya dikasih sangu, bukunya dibelikan enggak, seragamnya, SPP-nya, yang pinter siapa? Tapi ada aja anaknya yang mau berangkat sekolah tuh. Nah kita juga kalau disuruh ibadah nggak berangkat ya sama anak goblok namanya. Ya kan begitu. Jadi Allah menyuruh tuh saking sayangnya kepada kita. Kaedahnya hidupku dan matiku semua untuk Allah, artinya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu komitmen kita awal, karena kita dicipta oleh Allah, ditempatkan di bumi, dikasih bahan petunjuk yang menjamin kita tidak akan tersesat, namanya Al-Quran, membuat kita bahagia. Setiap Allah menyuruh pasti ada manfaat untuk kita, setiap Allah melarang pasti ada bahaya untuk diri kita. Udah nggak usah ngaji banyak-banyak, nggak usah meneliti, yakin itu saja sudah cukup loh. Pokoknya kalau disuruh pasti ada manfaatnya, kalau dilarang pasti ada bahayanya. Itu saja.